Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titin Winarti. Di sini saya akan menjelaskan tutorial mengenai salah satu metode dari penginderaan jauh, yaitu supervise. Adapun alat dan bahan yang digunakan yaitu yang pertama software NV Classic 5.3, yang kedua software NV 5.3, yang ketiga, software ArcGIS 10.3. Software ArcGIS ini untuk melakukan layout. Yang keempat, data save file Kabupaten Sumedang. Yang kelima, Citra Lenset 8 Kabupaten Sumedang. Di daerah ini yang saya pilih itu tergantung kebutuhan, dan di sini saya mengambil Kabupaten Sumedang. Sebelum dimulai, saya akan menjelaskan sedikit mengenai klasifikasi tools yang terdapat di NV, yaitu supervise metode. Di dalam supervise ini terdapat 12 algoritma. Di dalam algoritma ini saya mengambil salah satunya, yaitu Spectral Angle Mapper. Ini adalah tampilan NV setelah dibuka. Untuk membuka layer stacking, klik File, kemudian Open. Setelah itu akan tampilan ke data manager kalian, kemudian buka layer stacking yang telah dibuat sebelumnya. Pilih semua file, kemudian open. Tunggu beberapa saat sampai prosesnya selesai dan citra tertampilkan di NV. Ini karena kelebihan, kita remove terlebih dahulu. Setelah itu masukkan save filenya, klik file, kemudian open. Cari save file yang telah ada sebelumnya, tipenya SHP file, kemudian klik open. Agar terlihat, klik kanan pada layer stacking, kemudian zoom to layer. Nah, ini adalah tampilan save file setelah digabungkan dengan citra. Setelah itu, klik Roy Tools. Nah, pada bagian Roy Tools ini berfungsi untuk memotong data citra dengan save file yang telah diinput datanya. Nah, di dalam region of interest ini terdapat 4 jenis untuk memotong. Ada polygon, rectangle, dan yang sebagainya. Kita langsung saja klik file, import vector, pilih save file yang telah diinput, klik OK. Pada bagian convert vector to ROY, pilih all records to a single ROY, klik OK. Nah, setelah itu ini akan tampil data ROY yang telah dibuat. Langsung saja kita simpan, klik file, save as NV, kemudian pilih layer stacking. Setelah itu kita lakukan spatial subset terlebih dahulu. Pada bagian ini klik subset by ROY. Setelah itu checklist bagian ROY. Kemudian klik OK. Setelah itu pilih mask. Lakukan yang sama, pilih ROY juga, kemudian klik OK. Klik OK lagi. Setelah itu akan tampil file untuk menyimpan. Kita simpan sesuai dengan daerah kajian, yaitu Kabupaten Sumedang. Setelah itu klik open. Kemudian pada save file, OK. Tunggu prosesnya sampai selesai. Jika filenya telah selesai disimpan, maka akan tampil di bagian layer di sebelah kiri. Nah, seperti ini. Ini sudah selesai. Untuk memastikan bahwa citra tersebut sudah terpotong antara save file dengan data citra,
kita uncheck list selain dari layer Kabupaten Sumedang. Kita uncheck list. Nah, ini menandakan bahwa citra telah terpotong dan sudah melakukan spatial subset. Ini setelah kita melakukan spatial subset, kita buka NV Classic. Kemudian tunggu beberapa saat. Kemudian klik file, open image. Di sini kita akan memasukkan layer stacking dari Kabupaten Sumedang. Kemudian klik open. Di sini cancel saja. Kemudian klik RGB untuk menampilkan citra natural. Pilih band 4, 3, sama 2. Nah, ini tampilan dari natural citranya. Kemudian klik kanan, pilih Z Profile Spectrum. Kemudian klik option dan aktifkan plot key untuk kemudian klik new Windows. Setelah itu klik klik edit, kemudian data parameters. Nah, di data parameters ini untuk menunjukkan dari arah penggunaan lahan apa saja yang akan kita klasifikasikan. Di sini saya akan mengklasifikasikan hutan terlebih dahulu. Kita beri nama hutan, kemudian pilih warna hijau atau green, kemudian klik apply. Setelah itu kita pilih lagi ke daerah lain, yaitu daerah perairan. Perairan di sini itu waduk, kemudian drag file dari spektral, ganti nama lagi jadi waduk. Kemudian pilih warna sesuai dengan penggunaan lahannya, pilih warna biru, kemudian apply lagi. Setelah itu geser kursornya. Selanjutnya itu penggunaan lahan yang di sini dapat diinterpretasi, yaitu kita beri nama lahan terbuka. Setelah itu klik warna yellow saja atau cyan. Untuk pemilihan warna ini bebas, tergantung dari penggunaan lahan yang digunakan. Kemudian akan mencari, kita zoom ke daerah permukiman. Pastikan pikselnya itu sudah benar agar spektral yang dihasilkan juga sesuai dengan daerahnya. Kita drag kembali, kemudian kita ubah namanya menjadi permukiman. Setelah itu ganti warnanya juga, pilih yellow, kemudian klik apply lagi. Kita beralih lagi penggunaan lahannya. Untuk penggunaan lahan ini sesuai interpretasi ya. Kita akan memilih berapa klasifikasi dan klasifikasi apa saja yang
ada di dalam citra yang sesuai dengan daerah kajian. Di sini saya akan menambahkan lagi, ini sepertinya sungai. Biasanya apabila terdapat waduk, pasti ada aliran sungainya untuk mengalirkan ke daerah permukiman dan yang lainnya. Pastikan pikselnya menunjukkan dengan benar, kemudian drag kembali. Setelah itu ganti lagi nama. Ganti lagi warna, kemudian klik apply. Lakukan hal seperti ini sampai dengan penggunaan lahan yang kita tentukan itu terpenuhi. Setelah itu kita beralih lagi. Nah, setelah selesai klasifikasinya, kita simpan filenya, klik File, Save Plot as Spectral Library, kemudian select all pada output plots, kemudian klik OK. Pada bagian output Spectral Library, kita pilih Choose untuk memilih penyimpanan data yang sudah dibuat. Pada Spectral Library ini merupakan signatur atau penanda bahwa penggunaan lahan kita itu sudah dibuat sesuai dengan nilai spektral dari citra yang sesuai dengan daerah kajian. Setelah itu klik OK. Tunggu beberapa saat. Pada bagian ini kita pilih spektral pada tools, kemudian pilih mapping methods dan pilih spectral angle mapper. Mohon maaf ini agak lama. Nah, pada bagian klasifikasi input file ini kita masukkan data layer stacking. Data layer stacking di sini yaitu Kabupaten Sumedang. Kita pilih. Kita klik layer stackingnya, klik OK. Kemudian import spectral library yang sudah dibuat tadi, yaitu penggunaan lahan, klik OK. Setelah itu select all. Untuk input datanya, klik OK. Pada bagian ini select all kembali, kemudian apply. Setelah itu save datanya. Untuk menentukan output file name, kita pilih choose. Kemudian tentukan lokasi penyimpanan untuk data yang telah dibuat. Kita beri nama PL Sumedang saja agar lebih berbeda. Kemudian klik OK. Tunggu beberapa saat untuk pemrosesan. Pemrosesan ini mungkin tergantung dari spesifikasi laptopnya. Tunggu beberapa saat. Pemrosesan ini untuk menjadikan data spektral menjadi data SEM. Data SEM itu merupakan spectral angle mapper. Nah, ini sudah selesai. Bentuknya sudah jadi data SEM. Kemudian load band to new display.
untuk load pen ke display yang baru, dan ini hasilnya. Kita ubah overlay, classification, kemudian PL Sumedang yang udah jadi data SEM, klik OK. Nah, pada bagian ini bisa mengubah warna dan nama apabila belum sesuai dengan penggunaan lahannya. Kita ubah hutan. Pada penggunaan lahan hutan ini karena belum sesuai, kita klik option, kemudian edit class colors atau names, kita ubah sesuai penggunaan lahan yang kita pilih. Kita ubah jadi warna hijau, kemudian untuk waduk diubah menjadi warna biru. Kemudian untuk lahan terbuka kita pilih warna kuning atau hijau juga boleh, karena pemilihan dari ini tergantung dari klasifikasinya. Ini sudah selesai, kita checklist semua penggunaan lahan agar terlihat hasilnya. Kemudian kita save, klik file, save change, klik yes. Nah, data ini sudah tersimpan, kita buka NV lagi, klik file, kemudian open. Setelah itu pilih data SEM yang sudah di save tadi, klik open. Pada bagian ini kita load band-nya terlebih dahulu untuk memunculkan hasilnya, load data, kemudian kita zoom to layer pada data SEM ini, klik kanan, zoom to layer, dan ini hasilnya. Hasil dari SEM yang telah dibuat. Untuk mengubah klasifikasinya, kita lakukan hal yang sama seperti sebelumnya. Karena ini belum sesuai juga warnanya, hasil akhirnya itu terdapat 7 klasifikasi, ada badan air, kemudian waduk, dan kita ubah. Untuk badan air warnanya kita ubah warna biru, kemudian karena ini sama dengan waduk, kita ubah lagi warnanya menjadi biru, kemudian permukiman menjadi warna oranye, perkebunan beri warna hijau. Dilihat dari pengubahan warna ini, mungkin ada bedanya dengan klasik. Ini lebih memudahkan untuk pemilihan warnanya. Setelah selesai, klik OK. Dan ini hasil dari penggunaan lahan yang telah dibuat. Karena proses pengolahan spektralnya sudah selesai, kita jadikan peta dan layout melalui ArchMap. Videonya bisa dilihat lebih lanjut.